Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, tugas besar akuntansi perpajakan akan menjelaskan analisis rekonsiliasi fiskal PT Mitra Raja Wali Buana Tbk menurut pendapat kami yang beranggotakan Deswita Tania, Jelita Handiani, Rahmat Elsa Aliani. Siti Umayyah. Daftar isi dari analisis yang kami buat yaitu pertama tujuan rekonsiliasi fiskal, kedua ada jenis koreksi fiskal yang dilakukan, ketiga dampak rekonsiliasi terhadap laporan keuangan, keempat evaluasi keseluruhan, dan yang paling terakhir kelima rekomendasi. Tujuan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyelaraskan perbedaan antara laba komersial berdasarkan SAK dan laba fiskal berdasarkan UU Perpajakan. Tujuannya adalah untuk pertama menentukan penghasilan kena pajak PKP secara akurat. Kedua, menghindari kekeliruan dalam pelaporan dan penghitungan PPh badan. Tiga, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Lalu selanjutnya adalah jenis koreksi fiskal yang dilakukan. Koreksi fiskal positif atau menambah PKP. Di tabel sebelah kiri itu ada keterangan pengambilan direktur dengan jumlah 6 juta rupiah. Alasan koreksinya karena price tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat 3 huruf I. Lalu selanjutnya adalah sembako karyawan dengan jumlah koreksinya 600.000. Alasan koreksinya, Natura tidak boleh jadi pengurang. Atas dasar UU PPh pasal 4 ayat 3 huruf D, PMK 167, PMK 03 tahun 2018. Lalu selanjutnya ada sumbangan dengan jumlah Rp500.000. Alasan koreksinya tidak termasuk biaya yang diperkenankan atas dasar UU PPh pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Lalu ada koreksi fiskal negatif bagian tabel sebelah kanan, yaitu bunga jasa giro dengan jumlah 2.500.000 yang alasan koreksinya adalah merupakan objek PPh final tidak dihitung dalam PKP atas dasar UU nomor 7 tahun 1983. Selanjutnya adalah dampak rekonsiliasi terhadap laporan keuangan. Di sini ada keterangan total pendapatan yang menurut SAK nominalnya adalah 124 juta, lalu menurut fiskal 121.500.000, yaitu selisihnya 2.500.000. Lalu selanjutnya total biaya operasional menurut SAK nominalnya di 36.550.000, lalu menurut fiskal di 29.450.000. Dengan selisihnya berarti 7.100.000. Lalu selanjutnya adalah laba sebelum pajak. Menurut SAK, laba sebelum pajak nominalnya di 27.450.000. Lalu selanjutnya untuk menurut fiskal itu nominalnya di 32.050.000. Jadi selisihnya di 4.600.000. Lalu selanjutnya adalah BPH badan di 10%. Menurut SAK nominalnya 2.745.000. Lalu menurut fiskal 2.205.000. Jadi selisihnya di 410.000. Lalu terakhir ada laba setelah pajak, nominal menurut SAK-nya itu di 24.705. Lalu menurut fiskal 28.845.000. Dengan selisihnya berarti 4.140.000. evaluasi keseluruhan. Yang pertama, koreksi fiskal diperlukan karena terdapat pengakuan biaya dan pendapatan dalam laporan komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua, tidak ada koreksi fiskal negatif dari sisi biaya menunjukkan minimnya pengoptimalan biaya fiskal. Yang ketiga, proses rekonsiliasi membantu menghasilkan perhitungan PPh yang lebih akurat dan sesuai hukum. yang terakhir adalah rekomendasi. Menurut auditor, perusahaan sebaiknya mengelompokkan biaya dan pendapatan sejak awal sesuai ketentuan fiskal. Lalu, lakukan pelatihan kepada bagian akuntansi untuk memahami perbedaan SAK dan aturan perpajakan. Dan gunakan software akuntansi dengan modul pajak terintegrasi agar koreksi fiskal bisa terdokumentasi dengan baik.
Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan mengenai analisis rekonsiliasi fiskal menurut pendapat kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau penyebutan. Sekian, terima kasih.